Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para dewan guru, Serakim. Ya bikin berapa ini? Udah ilah, komplain aja ya, undang kagak. Orang nanya jamnya, ya ilah. Jadi kongko dah. Alhamdulillah malam hari ini dalam suasana dingin-dingin empuk ya. Iya, hawanya dingin gitu. Ini alhamdulillah nih, Bapak Rahmat ngundang guru-guru, ngundang tokoh, anak-anak hadroh. Alhamdulillah nih, tetangga, saudara pada kumpul, pada rela datang. Kadang-kadang orang kan gitu, kalau yang kita gedegin pada mau datang. Gua ogah datang ke rumahnya, orang pelit begitu. Gitu ya? Bener gak ya? Iya, pengalaman. Kan begitu. Nih alhamdulillah nih, Bapak Rahmat gunting rambut, akikahin anaknya yang bernama Keizan Septian Putra. Beliau dikasih amanah karunia anak. Kemudian beliau ngadain malam hari ini acara. Saya lihat di depan udah ada tenda. Mungkin tadi hujan kali ya. Air ngerocok dari sono kemari ya. Emang turunan dulu ini kali tuh ya. Iya, akhirnya inisiatif darurat jadi pindah kemari ini. Begitu ya? Iya, kan kelihatan kita punya mata. Ya, maka alhamdulillah nih malam hari ini beliau sehat, kita yang kumpul mudah-mudahan juga pada sehat. Yang digunting rambut Ananda Keizan, panggilannya siapa ini? Iya, Keizan Septian Putra. Panggilannya apa? Putra. Keke. Orang Betawi panggilannya ada K. Enggak, kadang-kadang kan orang Betawi suka dibelok-belokin. Iya, namanya Abi Darda, panggilannya Abai. Iya, teman saya ada tuh, sahabat saya, namanya mah bagus banget, sahabat. Iya, Abi Darda, panggilannya Abai. Nah iya begitu. Kalau ini namanya udah keren ya, mudah-mudahan nanti rezekinya, keluarganya, kehidupannya Allah kasih keberkahan. Kita yang malam hari ini kumpul meluangkan waktu. Nih Bu, kita kalau di rumah ya nonton TV, megang HP, perut kenyang, dikipasin angin, ngeriap-ngeriap, pules. Bener apa kagak? Lah iya, tapi alhamdulillah nih malam hari ini nih orang sini berkat wasilah guru hakim, berkat sahibul bait nih Bapak Rahmat dan keluarga besarnya ngadain acara malam hari ini, kumpul nih, ada pisang, ada apa lagi? Salak. Pisang goreng ya? Kopi, ada kopi? Ada di warung. Ya alhamdulillah nih kita pada sehat, bener nggak? Lah iya, kalau pada sakit jangankan kita melangkah kaki, buat makan aja mindo ya kudu disuapin, kan begitu?
Lah iya, kadang-kadang kita nih manusia kadang-kadang nih tiap kita dilahirin ke alam dunia udah dijelasin nama Al-Qur'an. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu, kata Allah. Ketika kita di alam arwah, kemudian kita tuh dimasukin. Ketika kita nulis kontrak sama Allah, kita tuh dimasukin ke perut ibu kita tuh. Ibu yang mana? Kalau seandainya nih saya Nahrawi masuk di perut Allah, bininya Jokowi, saya jadi wakil presiden. Kan begitu ya? Kan kita kagak mesen ya beranak dari emak di sini. Nongol, akhirnya kita jadi orang sini. Coba kalau kita mesen aja lu bininya presiden. Lah iya, beranak itu jadi wakil presiden, kan begitu. Lah iya, artinya nih kontrak kita sama Allah, kita nggak mesen. Mau lahir di Bandung, mau lahir di Sunda, mau lahir di Jawa, mau di Madura, mau di Sumatera, mau di Kalimantan. Ini bukan ranah kita manusia. Ada yang mesen? Ada kagak yang mesen? Agak kan? Ya, punya emak, punya bapak, tong mesen apa kagak? Agak kan ya? Kemudian nih, sekarang nih tahun baru Hijrah 1400. Iya, nih kemarin banyak tuh acara santunan yatim, lebaran anak yatim. Kadang-kadang nih, saya jujur nih nanya sama ibu-ibu, ibu seneng nggak sama anak yatim? Cinta nggak sama anak yatim? Bener? Bener kagak? Kalau emang bener-bener cinta sama anak yatim, ya relain lakinya nikah lagi sama emaknya tuh bocah yatim. Bener kagak? Dah, emang lebaran setahun sekali. Lebaran yatim. Lah kapan bocah yatim makan sehari 3 kali? Lah iyalah, kalau laki duitnya banyak mah daripada itu janda lagi warawiri, anak yatim 5. Lah iya kan kasihan. Betul. Lah iya, kalau emang ngikutin sunnah Nabi, sayang sama anak yatim ya begitu. Dilindungin, kemudian dijagain. Itu benar namanya cinta sama anak yatim. Kalau setahun sekali mah 100.000 ya sama bocah. Dibeliin makan, dibeliin pulsa, dibeliin jajan. Lah, buras. Ini ngapa kemari saya ngomong ah? Jadi ke yatim dah. Ya, artinya begini. Nih alhamdulillah nih. Ya, Kezan Septian Putra, bapaknya Bang Rahmat peduli. Ya, kita ngerasain Bu, yang dari kecil beranak kagak punya bapak. Kira-kira bagaimana rasanya? Ayo. Lah iya, tapi di kampung saya ada namanya Bang Roim, dari kecil nggak punya bapak, tapi sekarang alhamdulillah bisa bangun rumah, dia dagang motor, alhamdulillah. Padahal dari kecil yatim nggak punya bapak, alhamdulillah bisa jadi orang sukses, nikah. Kan begitu caranya Allah. Makanya kadang-kadang kita kagak tahu nih. Lah iya, kadang yang punya emak, punya bapak, ayo, anaknya kemana? Emaknya kemana, bapaknya kemana? Itu rumah kosong, ya kan? Kan begitu. Lah iya, makanya nih kita juga harus sadar nih, ya, bahwa kita diciptain sama Allah. Dulu udah naikkan kontrak, ceritanya macam-macam, kisahnya macam-macam, rezekinya beda-beda, wajah kita beda. Kemudian kemampuan kita, kebisaan kita beda-beda. Tuh, bocah kongkot tuh. Kalau kita lihat psikologis manusia, itu ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak depan, ada otak belakang. Makanya Bu nih, ibu yang nenek-nenek itu nyimpan memori gede sama orang. Padahal udah 10 tahun, 20 tahun yang lalu
itu Kak di sini kayak baru kemarin. Pokoknya kalau lihat mukanya kita sebut namanya nih, gua bilang, gua najis. Ingat aja itu. Ngapa? Nih gedek Bu, gedek aja sama orang nih benci begini. Ini lepas sudah Bu. Ini yang bikin ibu jadi sakit. Iya, makanya Islam ngajarin ayo wal afina aninas, maafin orang. Kalau kita gedek sama orang, benci sama orang, yang sakit kita di dunia kita sakit di sono. Na'udzubillah, makanya hati-hati. Nih, anak baru nih, Kezan Septian Putra. Ya, Bang Rahmat nggak usah takut. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ketakutan. Gaji timbang 2 juta, kerja cuman ngojek. Bagaimana Bang ntar sekolahnya? Bagaimana ininya? Bagaimana ininya? Bagaimana ininya? Bagaimana ininya? Bagaimana mulu? Bener bukan enggak? Padahal emang yang bikin kita ibu kapan timbang goyang doang. Emang ngapain? Ya, tapi kan jadi, yang jadiin siapa? Allah. Ini banyak bocah sih nih kalau saya ngomong anu ntar kata jorok lagi. Lah iya jujur aja nih. Ya, kalau apa? Kalau ngopi kan di mana-mana ya. Kalau nyusu kan di rumah ya. Lah iya, kalau ama bini nyusu itu kagak ada bocah, kira-kira keluar kagak itu susunya? Kagak. Coba di beranak ini, Septian Karang. Lah ada susunya. Siapa yang bikin susu? Nyambung tuh. Bocah emang udah anu ini, udah ngimpi ini. Ngimpi naik kuda udah nih bocah. Ya nih ketika Kezan lahir nih, si Keke lahir, ya emaknya tuh udah otomatis Allah ciptain rezekinya 2 tahun itu. Itu bocah cerdas. Kadang-kadang kalau susu yang di di supermarket udahnya mahal, ya itu bocah Karang gampang sakit. Kalau asli dari emaknya, dari ibunya, satu, kasih sayangnya akan sayang sama emaknya besok. Kenapa? Bari disusuin, bari ditetein, tuh bocah didoain. Akhirnya tuh bocah jadi anak yang soleh. Amin. Makanya kalau emak lagi netain, itu bini seneng-senengin aja, pijitin. Ngapa? Itu emaknya jangan sampai sewot. Kalau emaknya sewot parah, itu air susunya panas, ditetein ke bocah, tuh bocah jadi merongos mulu, galak banget. Lah iya orang dapat susu panas mendidih. Lah bener ini bisa dilogikain Bu. Lah iya makanya hati-hati kita. Ya kalau kita nih di kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dalam kitab beliau ada cerita tuh, ada setan kuru sama setan gemuk. Setan kuru sama setan gemuk ketemu. Iya, kata yang gemuk lah, lu kuru amat Ji. Kemudian kata yang kuru, lah lu gemuk amat Ji, kan gitu ya. Akhirnya nih ngobrol, lah lu bisa gemuk begini bagaimana? Wah gua mah alhamdulillah, gua tinggal di rumah sebelah sono. Dia kalau makan kagak pernah baca doa, kalau minum kagak pernah baca doa. Kemudian kalau dia nangkring sama bininya kagak pernah baca doa. Gua ngikut nangkring, gua ngikut makan, gua ngikut minum, gua tiduran di kasuran, dia kagak pernah baca doa. Akhirnya tuh bocah ketika lahir kelojotan aja lah, emang emak bapaknya kagak baca doa. Hati-hati, itu setan ngikut, makanya gemuk tuh setan dalam rumah, seneng dia. Nah yang kuru, ngapa dia kuru? Nih dia tinggal di rumah, asal dia pengen makan nih setan lapar. Yang punya rumah baca bismillah, Allahumma barik fima wakina.
itu setan mental pergi, kan begitu. Kemudian minum baca bismillah, tuh setan pergi lagi kehausan. Ketika nangkring sama bini, Allahumma jabnibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaq. Apal kali di doanya? Romer langsung tegrep aja kali. Mulai gerimis begini kali ya. Lah iya, habis susah dapetin ah. Kalau gitu. Kalau Bang Rahmat lagi puasa ini dia, habis dijahit. Ya, jadi ngaco ke situ saya. Jadi cerita setan gemuk sama setan kuru dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ini tandanya apa? Kita dalam Islam ini diajarin doa. Makanya anak kita nih, wasilah Ustadz Hakim ada pengajian di sini, bocah diajarin ngaji, diajarin doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ya Allah, berkahi rizki saya. Nih hujan rezeki, jangan dihina. Dah hujan, becek dah. Kan gitu. Bu, kira-kira nih seandainya kita kekeringan, kemudian nggak ada air nih, kosong, kemudian cuma ada air segelas, kira-kira pada berebutan apa kagak? Kalau makan kita bisa nahan, tapi kalau sehari kita kagak minum, coba-coba. Makanya air nggak ada yang bisa bikin air. Tong, bisa bikin air? Bisa nggak? Bisa kencing. Nah itu mah air minum-minum juga kencing mah. Nah, iya, air ini dari Allah. Saking sayangnya Allah, kalau kita gali nih, kita tanah kita Indonesia nih, kampung sini, ini di bawah ada air nih. Coba aja pasang pipa ke bawah nih, nembus ada air mancur. Allah baik apa kagak? Baik. Rezeki kita nih ada. Allah maha penyayang, maha pengasih. Kita dikasih makan. Jangan ketakutan. Makanya nih si Keiza nih baru lahir, nih rezekinya baru Bang Rahmat. Iya, nih bocah ntar minta sepeda, minta apa, HP, minta ini, iyain aja. Kadang-kadang buah-buahnya emaknya nih yang jadi salah nih, yang nutup rezeki anak. Buah-buahnya puyang, kerja diomelin sama bos. Kemudian emaknya juga udah capek, habis cuci, habis ngepel, habis nyapu. Iya, anak lagi, ma, beli motor apa ma, iya capek banget, sekolah, jalan kaki, nebeng ke sono kemari, minta beliin motor apa ma, kan gitu ya. Namanya bocah udah gede, dibeliin kagak, diomelin. Ayo, kira-kira enak apa kagak? Begini Bu, Pak, kalau anak minta beliin apa-apa, nih dia baru rezekinya ada dari Allah. Ketika dia minta, Allah siapin rezekinya. Wasilahnya kedua orang tuanya sama bapaknya. Ketika dia minta, bilang aja, iya Neng, iya Tong, ntar ya doain bapak, doain emak punya duit, emak punya rezeki, ntar gue beliin motor. Hah? Agak sabar. Iya main ngomel aja kadang-kadang begitu. Kagak, emak kagak gablek duit. Bapaknya, ngapa lu? Gua lagi capek, habis pulang kerja. Wah, akhirnya nih bocah, aturan rezeki mau dianterin sama Allah kagak jadi, batal. Gara-gara siapa? Orang tuanya. Kita jadi orang tua hati-hati. Anak ini cuman amanah Bu. Ya, dia bakal gede nanti. Kita nggak bakal hidup selamanya. Kita akan meninggal nanti. Suatu saat anak kita jadi penerus kita. Kalau kitanya baik, kitanya soleh, keturunan kita zuriyah solihin dan soleha, insya Allah cerita kita ntar di kampung, di wilayah baik. Kalau kitanya bader, kemudian turunan kita, anak kita bader, turun lagi ke cucunya bader, wah, orang kampung kan nandain. Jujur aja orang kita nih, Indonesia, Betawi apalagi emang lemes, ya emang turunan dia mah begitu sebutannya.
Lah iya, makanya ayo kita sadar nih, kita bakal mati ya. Kemudian ada yang lahir, ada yang mati, kemudian nanti ada yang lahir lagi, kemudian hidup lagi, gede lagi, makan lagi, dikasih rezeki lagi sama Allah. Jangan takut. Kalau kata Imam Hasan Basri, muridnya Sayyidina Ali, kata beliau, saya hidup tenang. Kenapa? Rezeki saya nggak bakal ketukar. Bener nggak? Kita kadang-kadang ketakutan, apa nipu-nipu, apa bohong-bohong. Kadang-kadang saya sering dengar begini, ya tat, yang halal aja apa, yang haram aja susah, boro-boro yang halal. Lah, ngucapa yang haram aja susah, apalagi yang akhirnya kerjaannya goroh mulu. Bohong mulu, bohong. Ngapa? Dia akidahnya salah. Aturan yang halal, halalan thayyibah, yang halal, yang baik, yang berkah, minta sama Allah. Rizqan halalan thayyiban mubarakah. Itu minta sama Allah. Yakinin di hati bahwa kita minta rezeki yang berkah, yang halal. Jangan bilang, ya ilah, gua kalau kagak bohong maka kagak dapet duit ini. Akhirnya apa? Ini jadi bohong mulu. Baik-baik nih. Makanya didik nih anak-anak kita nih, generasi kita yang akan datang. Ini kalau bapaknya nih meleng, ya bapaknya oleng, anaknya ngikut oleng. Lah iya, bininya juga di rumah oleng. Lah benar. Kalau sholat di musola, imamnya laki apa perempuan? Ayo, imamnya laki apa perempuan? Kalau lakinya kuple, bininya? Ayo, bininya ngikut kuple, lelakinya kuple. Makanya Pak nih, kita nih sekarang nih, era sekarang nih, kemarin saya dapat informasi tuh, empuan sekarang nih, fenomena kita nih, bini-bini sekarang nih, empuan sekarang itu sekarang katanya nih ada ucapan begini, gue mah enakan kagak punya laki. Ngapa? Kalau punya laki ribet gitu. Iya, orang sekarang tuh dia mah demenan lakinya mati, ntar dia punya duit begitu. Kalau punya laki katanya ribet ngurusin, ngomelin. Iya, dia mendingan jadi janda. Ini hati-hati nih sekarang. Mama sekarang emang naik motor PCX, naik motor NMAX. Ini sekarang nih orang sekarang nih, hati-hati kita nih. Ya, Bu, perempuan itu dapat kudu biar masuk surga, kudu kuncinya lewat redo suami. Suami lewat redo emaknya. Nih, si Kezan. Ini bukan di Bang Rahmat, redo emaknya. Ibunya yang redoin surganya. Ya, kalau istri di suaminya. Kalau suaminya redo, sayang sama bininya, gua redoin lo neng. Ya, gua maafin lo neng, gua doain neng, mudah-mudahan lo selamat. Itu bininya ntar masuk surga dari pintu mana aja. Enak apa kagak punya laki begitu? Enak kan begitu. Kalau lakinya nyumpahin, iya, kadang rumah tangga dasar bini setan. Ibu kalau dikata begitu sama laki gak usah marah, Bu. Ibu bang ngelus dada, astagfirullah. Ya Allah bang, saya apes amat jadi bininya setan. Kan berbalik, setannya dia ya. Lah iya. Kadang-kadang juga ada yang laki ngomong bini ngomong bininya setan, ya ada bini yang ngomong lakinya setan. Cuman kalau laki ngomong bini setan, itu bininya ditunjuk depan mata. Tapi kalau bini ngomong lakinya setan, biasanya lakinya udah pergi. Ya, tinggal bininya lagi di kasur, dasar laki setan. Ya, jadi begini dah. Udah jam berapa tuh? Saya jadi ngomongin setan mulu ini di sini. Ya, artinya begini. Nih lewat gunting rambut malam hari ini, beliau nih Bapak Rahmat bersyukur
Ini kalau lelaki kan dalam hukum Islam kita bahwa lelaki itu 2, kalau perempuan 1, kan gitu kambingnya. Seandainya gimana guru, cuman mampunya 1, ya kagak apa-apa, kan begitu. Lah iya, Islam mudah, cuman jangan dimudah-mudahin. Boleh semampu kita. Makanya dalam khutbah Jumat kan takwa itu Bu, mastata'tum, semampu kita. Lah iya, ibu sholat johor punya anak nih, emang masih kecil belum balik, dia jungkir balik, dia sholat ya, kemudian johor jam 3 lebagin antepin ya, asar jam 6 gak nantepin, maghrib jam 8 lah kagak apa, lo bocah belum balik kan gitu ya. Kalau yang tua bagaimana? Lah bahagia lah, nggak apa-apa, urusan dia sama Allah, dia taubat kan kelar Pak. Lah iya, jangan sombong ya. Sholat itu sinyal kita ngadep Allah ya, komunikasi kita sama Allah, bicaranya bukan badan, bicaranya ruh. Makanya nih Kezan ajarin kenal sama Tuhannya Allah. Kalau dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal sama nabinya Rasulullah, kemudian nggak punya guru, dia nggak bisa ngaji ya, kemudian nanti kenal orang-orang kagak baik ya, rusak. Ini generasi kita dirusak dengan handphone, dengan televisi, dengan lingkungan pergaulan. Kampanye anti narkoba, apaan? Donganan narkoba tetap aja banyak. Ya, berarti kan dipiara itu. Lah iya, korupsi, makinan gede apa? Makinan pada jujur. Lu makinan banyak kan, lu jujur aja. Orang kita nih kadang-kadang kebanyakan teori. Ibu kalau buka handphone nih bocah anak muda nih handphone nih, ngedit video TikTok, apaan lagi di anuan tuh, udah jago-jago banget tuh di Canva. Iya, ngedit video macam-macam begini. Lah iya, pada bisa banget. Bocah sekarang tuh pinter, emang zaman dia sebenarnya. Lah iya, kita tinggal ngarahin, lu boleh ngedit video, lu boleh ngedit handphone, tapi yang baik. Kadang-kadang kan begitu. Lah iya, kadang-kadang yang pornografi, yang begini di-share. Kalau saya dari dulu nih, dari pulang pesantren nih, saya Nahrawi pribadi, saya punya prinsip. Saya kalau mau ngelakuin dosa, saya dewek-dewek, saya nggak ngajak-ngajak. Iya. Tapi kalau kebaikan, share. Ajak, ngaji ajak, maulid ajak, santunan ajak, yang baik-baik ajak. Kalau yang jahat mah bader, lu aja dewek, jangan ngajak-ngajak orang. Dosa ngajak-ngajak, lu buat apaan? Ntar dia ngelakuin terus, kita dapat, kita udah mati gara-gara kita ajarin dia, kita dapat tuh kiriman dosanya. Nauzubillah. Makanya jangan ngajarin orang dosa mah jangan pakai diajarin, lu bisa dewek kan gitu ya. Lah iya, kadang-kadang kita jujur aja nih, guru Baikuni, kita kadang-kadang lah kita lagi diem, iya tau-tau ada guru ustad ngirim foto cewek, wah nih guru janda cakep nih, mau katanya. Iya ilah, kata saya kalau yang nyari yang cakep mah aku bisa nyari cakep lebih dari ini. Jangan pakai diajarin bader, kita mah lelaki, baderan gua meluh. Kan begitu. Lah iya, kadang-kadang nih kita udah mau tobat berhenti, kadang-kadang setan masuk. Emang begitu Bu, dalam perjalanan hidup kita. Emang entar kita benar, entar kita salah, entar benar lagi, entar salah lagi. Ujung-ujungnya innamal mar'u bil khawatim. Sesuatu itu dilihat entar ujungnya. Bagian kita salah, kita tobat, Allah ampunin, Allah redoin, kelar. Kadang-kadang kita ketakutan. Kayak kemarin saya maghrib tuh lagi diundang mana majelis ibu-ibu ya kemarin. Saya nyetel di Mekah tuh Ka'bah, ngeliat orang pada pergi haji. Kemudian lagi saya nyetel Ka'bah, saya ngomong nih di hati saya, ya Allah pengen ke Ka'bah.
Kemudian ada yang nanya nih, lo Nahrawi mau ngapain lo ke Ka'bah? Anu ya Allah, banyak dosa, pengen minta ampun di sono. Cuman jawabannya Bu, begini, lu minta ampun di sini aja, lu minta ampun sama gua. Bisa, ngapain lu kudu ke Mekah? Dalam hati saya, iya ya, ngapain gua kudu ke Mekah? Kan Mekah pakai ongkos ya, naik pesawat berapa juta karang. Lah iya, mana karang kuotanya dikurangin. Lah iya, bisa 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun kali. Yang daftar 30, tuh kan, reguler 30 tahun tuh. Lah iya, kalau karang umur 50, 30 tahun lagi 80 berangkat lah. Pencet sampai sono. Ya nauzubillah, makanya Bu sadar, ngapain kita nunggu ke Mekah, kita baru minta ampun sama Allah. Sekarang di rumah, depan sejadah, kita taubat, nangis sama Allah. Ya Allah, maafin dosa saya banyak, ampunin saya. Astaghfirullahaladzim. Adem itu. Kadang-kadang kita kalau kita lagi puyeng, kadang-kadang tuh udah lupa tuh. Istighfar kadang-kadang di mulut doang, di hati ngenyesep ke batin. Ini yang kadang-kadang hidup kita jadi ribet. Kalau kita istighfar nyesep ke hati, astagfirullah, ampunin saya ya Allah, itu adem Bu. Makanya kalau kata dokter Aisyah Dahlan tuh Bu, ibu kalau lagi kagak punya duit, lagi ada masalah, masalahnya bisa cepet-cepet kelar kagak? Enggak. Yang bisa kita kontrol apa? Emosi kita. Ngapa pada diam? Ngantuk. Tidur. Terus apa yang maksa? Saya mah disuruh ngomong aja, ini makanya saya ngomong. Lah iya, masa saya lagi pegang mic saya lagi diam aja. Nih Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, kata beliau gitu, situasinya nggak bisa kita rubah, tapi ya emosi kita yang bisa kita rubah. Ketika lagi jalan nih, tiba-tiba motor bannya bocor, kan kudu ditambel, duit kagak gablek. Ayo, kan akhirnya kita astagfirullah, adem. Udah, ingat Allah dulu Bu. Jangan, ya duit kagak megang lagi. Lah ini, wah minjem kemana nih, minjem kemana nih, minjem kemana. Tuh, kita ke makhluk dulu, ke orang, bukan ke Tuhan. Ke Tuhan dulu. Kadang-kadang kita salah. Ya, domir kita salah. Ke Allah dulu Bu, ngadu. Ya Allah, ampunin saya, nih ban bocor, kagak megang duit. Astagfirullah. Udah tuntun aja. Astagfirullah, astagfirullah. Tahu-tahu urusan hakim lewat, megang duit sekantong dia. Iya lah Bu, itu ngapa ban? Bocor ini Ustad. Nah iya, saya anterin tambelin. Gitu. Terus dijajanin, beliin gado-gado sama gasok. Alhamdulillah. Nah iya, kalau orang begini Bu, orang baik, jangan cepet-cepet mati. Lah iya, makanya ketika kita istighfar, man lazima al istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Orang yang rajin istighfar, Allah akan hilangkan kesusahannya dengan kesedihannya dengan kegembiraan. Min kulli dikin makhraja, dari kesedihannya Allah kasih jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari kesedihannya Allah kasih kegembiraan. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah yang ngasih ya. Ingat, ketika kita istighfar, astagfirullahalazim, ampunin saya ya Allah, dosa saya banyak. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, minta sama Allah. Kadang-kadang kita baru istighfar, inget orang lagi. Ustadz Jamin kali punya duit ini, aku datang ke sono mau minjem. Iya baru istighfar, inget orang lagi. Itu setan Bu, godain kita.
ke orang mulu, ke tetangga, ke ini. Lah itu akhirnya tetangga sono minjem, tetangga ini minjem, tetangga ini minjem gitu. Akhirnya gara-gara duit 50.000, duit 100.000 pada berantem. Betul apa kagak? Ini orang Islam masih pada begini. Lah duit kan di bank kertas. Lah iya, kertas masih dicetak di bank no. Makanya ibu bilang doktrin diri kita nih tahun baru, duit kita banyak. Amin. Duit kita berkah. Badan kita sehat. Lah iya duit apa duit banyak badan sakit? Jajan. Nah iya, bagaimana nikmatinya? Iya, duit sekamar penuh, badan sakit. Makanya kita minta duit kita banyak, berkah, badan kita sehat. Kan begitu, keluarga kita nih yang di rumah kita pun pada sehat. Gitu, wilayah kita nih, kampung kita aman, berkah. Jauh daripada musibah, jauh daripada bahaya. Kita minta nih Bu di tahun baru. Makanya kemarin tuh doa tahun baru. Ya awal tahun sama akhir tahun. Ya Allah, kemarin tahun yang kemarin saya banyak salah, saya banyak dosa, saya minta ampun sama kamu. Sekarang di tahun yang baru ya Allah, tolong saya, kasih rizki saya, kasih keberkahan saya, selamatkan saya, kasih hidayah saya, angkat derajat saya. Kan dalam sholat udah diajarin tuh, Robik Firli warhamni wajeburni warofa'ni warzukni wahdini dibaca apa kagak itu? Kalau lagi ingat. Kadang kan begini, jujur aja nih kita orang Islam, termasuk yang ustaz juga teman saya. Apalagi kalau lagi ada undangan, sholat tuh buru-buru, Allahu Akbar. Acara lagi udah mulai apa belum? Udah kelar apa belum? Nih Ustaz Hakim orang belum WA ini. Bahkan gitu, Allahu Akbar. Bentar bini pakai pulang mau mesen lagi, kita beli martabak. Begini, nah emang kan begini, lah. Sholat lagi mikir aja. Kan begitu, lah jujur aja kita nih. Makanya jujur, kenapa? Nih Bu, roh kita belum kenal sama Tuhan, baru kenal namanya doang. Lah iya, kayak sekarang nih saya, ibu udah ngeliat saya Nahrawi. Ya tampilannya begini, ibu kagak tahu rumah saya di mana, sifat saya gimana. Jujur apa tukang bohong? Ayo, kadang-kadang nih di era kita nih jangan ketipu sama penampilan. Kadang turun dari mobil, sepatunya klimis. Saya dulu pernah kerja di travel, turun dari Alphard, pakai dasi, klimis, wangi, bajunya putih, kemeja, pakai celana, bawa nenteng tas, kayak bos. Masuk ke kantor, giliran di kantor utang Bu 2 miliar. Lah apa kagak puyeng itu? Kata saya, lah gue pikir orang kaya, ini mau utang 2 miliar, ya. Yang ada puyeng ya dia. Lah iya utang kita paling 100.000, 200.000, 500.000. Lah ini utang apa 2 miliar? Wah itu kemana dia masih jonjon aja. Lah iya makanya kita harus sadar nih orang Islam. Ayo kita juga bisa berkah. Makanya ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seketika penduduk satu wilayah, penduduk satu kampung, dia beriman, percaya, yakin sama Allah, wattaqau, bertakwa sama Allah, takutnya cuma nama Allah, la fatahna alaihim, Allah akan buka keberkahan dari langit, Allah akan buka keberkahan dari bumi. Ini kampung ini ketika orangnya yakin, percaya sama Allah, bertakwa sama Allah, ibu yakin akan berkah kampung. Iya kalau kagak mah itu udah ono bongkar, ono dosa, ono nipu, ono pura-pura, ini bohong, ono jahat, ini jahat. Lah akhir di kampung nih isinya penjahat. Lu naruh sendal hilang, naruh motor hilang, naruh helm hilang. Gua hilang.
Nah iya jujur aja, lihat aja rumah di komplek lihat rapat-rapat banget apa. Udah lemari isinya apa kagak itu. Kan begitu. Nah iya kita tinggal di kampung nih, alhamdulillah pada kenal, pada jadi saudara. Nih Bang Rahmat ngundang kumpul pada datang. Ntar kita dapat makan ya ini. Biasa kan Bang? Hah? Udah lapar dikit ini kemana emang? Nah iya, nih kumpul nih malam hari ini, dapat makanan, dapat rezeki dari Allah, alhamdulillah Bu. Ya, kalau kata Nabi, entar beryazdat akan nambah kok. Nggak ada ceritanya orang sedekah, kemudian orang gunting rambut, orang ngadain acara tahlilan rugi, ada nggak? Nggak ada kok. Ada aja rezekinya. Iya kadang-kadang kita itu ketakutan mulu, kita kagak yakin sama Tuhan, kagak yakin sama Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, udah berarti yang lain mah kecil. Emang kalau diajarin bener gitu udah jam 10 dah. Ya. Pokoknya begini ya, intinya dari apa yang saya sampaikan ya, ajarin anak kita kenal sama Tuhan. Ya, yang pertama bapaknya dulu imamnya. Kemudian istri kita tuh udah kenal sama Tuhan. Neng, ya saya suami kamu nih manusia. Kita hamba Allah. Ya, pengen jadi hamba Allah. Kita bukan Tuhan. Bini kita kadang-kadang kita bagi duit 1 juta 2 juta cukup nggak? Cukup apa enggak? Kadang semakin besar duit kita, gaji kita, lah gaya hidupnya juga lah makin besar kok. Kadang-kadang begitu. Makanya rezeki ya cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukupin. Ya Allah, rezeki saya kalau udah cukup ya makan sepiring, ya cukup udah. Iya minum segelas cukup. Di kantong ada duit 100.000, le cukup. Pengen makan bakso ada duit le beli, le cukup kan begitu. Lah iya, jangan kadang orang Islam pengen doang banyak, pengen ono, pengen ini, ngelihat ono pengen, ngelihat yang di HP nongol pengen, yang di TV. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya malam hari ini mohon izin, mohon maaf para guru nggak sopan. Ya kenapa saya pakai bangku? Bukan aki-aki, tapi saya bakal jadi aki-aki. Kan gitu. Nah iya, kenapa? Nih guru-guru kita Bu di sini, ini nggak selamanya sehat. Kalau beliau udah sakit, ayo. Nih ibu punya guru, ada guru ngaji di sini, ada guru di musola, hormatin Bu. Kalau saya penceramah, kelar begini saya pulang udah. Bukan kampung saya ini mah. Kan begitu. Ini beliau nih yang pada kumpul malam hari ini, guru-guru kita nih Bu, yang ngajarin anak-anak ibu. Ini hormatin. Ya. Ibu bayain, kenalin. Ya, peduliin. Lihat tuh longok guru punya beras apa kagak. Lah iya, jangan romana guru giliran mati aja baru nyari dah. Oh no, Haji Anu mati. Begitu. Lah iya, giliran tuh Ustadz Roman lagi puyeng warawiri, iya. Romana kopinya kagak, rokoknya kagak, berasa kagak, bininya lagi ngomel. Wah, lo kita lagi katain, hati-hati. Ya, nih ingat Bu, ada guru ngaji, ada guru musola. Nih suara-suara Islam nih kedengeran. Kampung kita jadi aman. Jangan apa ntar kampung kita banyak yang dosa. Jujur aja nih sekarang, yang LGBT tuh lihat tuh di TV, apaan laki-laki pada pakai lipstik. Iya, ini udah orientasinya udah berubah nih. Hati-hati kita, itu dapat dana dari luar negeri itu. Makanya dosa macam-macam di Indonesia ada. Yang main judi slot ada. Kemarin ada tamu datang ke rumah saya tuh. Dia bininya apa ya, pulang kampung ke Lampung. Anaknya baru 7 bulan Bang Rahmat. Iya, anaknya baru 7 bulan. Kenapa? Dia main judi slot, utangnya apa 8 juta Bapak Haji. Kumen maghrib dia kerjanya tukang parkir. Maghrib lagi main di jembatan tol Caman. Akhirnya nyampe ke rumah saya maghrib, ya udah saya sholat maghrib dulu, ya udah situ mau ngopi dah, mau ngerokok nih, isep.
Akhirnya apa? Dia bilang di hatinya, katanya apa? Ada yang nyuruh katanya di dalam batinah, loncat, loncat, mau bunuh diri, loncat di kolong tol. Hati-hati, kita kalau lagi puyeng banyak masalah begitu tuh, jangan ayab-ayaban, diem. Ntar lagi puyeng, lagi diomelin bini, datang ono ke rawa mancing, kemudian ada yang ngomong di hati, nyebur. Bebay bang, lah iya kalau lagi puyeng hati-hati, setan banyak, jujur aja. Ya bener, setan banyak kita. Lihat aja di jalanan loh, setan banyak. Setan kan dari zaman Nabi Adam sampai gini hari kagak mati-mati sampai hari kiamat. Dia perjanjian sama Allah dalam Quran akan goda manusia sampai hari kiamat. Kadang-kadang ntar kita bener, ntar kita oleng, ntar kita balik lagi bener, ingat lagi, ntar oleng lagi. Nah emang begitu, makanya sadar ya bahwa kita nih hidup ujung-ujungnya ntar bakal mati. Sebelum kita mati, cerita kita apa? Jangan apa cerita kita jelek. Kalau emang dulu jelek, ganti perbuatan jelek kita. Sayyi'atal hasanah tam'uha. Ganti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya akan ketutup tuh yang jeleknya. Jangan udah jelek kagak ditutup-tutup, nggak tobat-tobat, nggak ada nanam perbuatan baiknya, akhirnya orang lupa aja. Ya nauzubillah, makanya sadar. Ayo kita ingat tokoh-tokoh kita, jasa-jasa beliau yang tua-tua di sini nih, doanya manjur. Lah iya, jangan ke Cirebon nyampe, ke Sukabumi, ke Banten nyampe. Guru-guru yang rajin ke musola, rajin 5 waktunya, itu doanya, ibu minta doa sama dia manjur bu. Jangan ke dokter habis 300-200 ribu. Lo iya berobat ke sono, beli obat, nebus di apotek, sembuh kagak. Obat makin banyak numpuk. Kan begitu. Lah orang dulu obat apa sih orang dulu? Ngkong kita umur 80, 90, 100, dongan pada hidup, kebona lebar, anaknya banyak, 15, 20, 10. Lah iya dongan umurnya panjang-panjang. Lah kita kadang-kadang anak 2, ya anak 1, lah ilah udah kuntet-kuntet banget. Lah iya mana penyakitan, udah asam urat, yang diabetes, yang apa sih? Iya yang apa pasang ring. Jujur aja, seletingan saya ini banyak banget yang udah masang ring, yang cuci darah. Ya nauzubillah, makanya bu, dokter sekarang itu kadang-kadang kita kalau datang ke rumah sakit, dikit-dikit nih bunting, sesar. Lah iya kadang-kadang nih, kita ini kaki bengkak, wah suruh cuci darah. Kemudian apa kena ini jantung, masang ring. Hati-hati jangan. Orang dulu nih minta doa sama guru, orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang benar, minta doanya manjur. Yakin izin Allah, wasilah beliau orang-orang soleh yang ada di kampung kita, sakit kita jadi sembuh. Sakit mau ulah kita, emang kita banyak dosa, Allah bikin sakit. Nah iya, cuman kita ingat kembali kepada Allah, kemudian kita minta cari wasilahnya, mau daun jarak, mau daun binahong, mau daun apa saga. Orang dulu kan begitu ya, mau jahe, mau kunyit. Lah iya hidup umurnya panjang-panjang. Sekarang 50 udah. Lah iya jujur aja kita mau, makanya nih, ayo kita senang, alhamdulillah hidup nyengir, mau punya duit. Nyengir kagak punya duit, nyengir punya kopi, nyengir kagak punya. Lah nyengir po tetap alhamdulillah. Ibadah tertinggi apa sih po? Ayo tong, woi, ibadah tertinggi apaan? Alhamdulillah udah seneng. Ini kan bocah-bocah sekarang nih, generasi ini nih, ini kadang-kadang pada puyang-puyang banget nih. Lah iya main HP mulu, anuan FF itu gitu tuh. Iya kagak punya kuota habis, nyari WP nempel. Nah iya WP-nya di sono belum dibayar, lah udah puyeng lagi palanya. Nah ini, makanya hati-hati. Ya, saya ngapa jadi ngomong panjang lagi nih? Orang udah mau berhenti. Ya udah, mohon izin, mohon maaf ya. Saya cuman begini doang. Ya, kenapa saya pakai bangku? Saya diperintah sama guru. Emang begini kudunya.
nih guru-guru kita nih, ya tokoh-tokoh kita, mumpung masih sehat, ya hormatin. Jangan orang mana-mana dihormatin, kasih bangku, kasih 5 juta, 10 juta. Nih Nahrawi begini potongannya nih. Lah kalau ke Tangerang, ke Cirebon, ke Cibubur, ke Tanjung Priok, lah lain guru hakim takarannya, guru Bekuni. Lebih beda. Lah kagak percaya lo buka aja YouTube. Cari itu. Saya dengar lah beneran ini mas, ini mah bukan sombong, bukan ngagul, ngasih tahu. Lah beneran po. Lah iya kita mah alhamdulillah kita tuh bang modal begini doang, tapi alhamdulillah izin Allah saya bisa kemana-mana. Cuman kembali po. Kadang-kadang begini nih kita nih pendakwah, kita benerin rumah orang sampai bagus, rumah kita jangan apa begitu. Makanya saya kadang nih mulai sadar nih, ya saya Nahrawi, saya bakal tua, nanti bakal mati. Masa rumah orang saya benerin, saya cakepin, lah rumah saya ambruk, rumah kita bocor, lah rumah kita juga pelan-pelan kita benerin, kita dandanin. Lu jangan cuma ngajarin orang doang, orang suruh bener, suruh ingat Allah, suruh istighfar, lah lu istighfar kagak? Begitu. Kalau dalam ayat Quran kaburo maktan, makanya saya mah dari dulu paling takut sama ayat itu tuh. Saya ngeri ceramah. Ustadz Tile itu teman saya. Saya waktu kerja di travel tuh, beliau tuh baru mulai naik tuh, masih naik motor sama saya. Ji lu naik ceramah? Kagak. Udah gua mau kerja aja. Sono lu pada ceramah, gua mau kagak. Saya ngeri. Karena kan kita ngomong gini, tong bareng jujur ya. Kata bocah, lo gua bohong mulu. Kan begitu. Kadang-kadang tok assalamualaikum tamu. Bilang emak lagi tidur. Kata bocah, kan emak melek mak. Karena itu bocah pinter bu. Lah iya makanya kita ajarin, kasih tahu, jelasin kenapa. Nih yang Nabi Ambon, nah gitu. Bilang aja emak tidur. Ini mah bohong demi kebaikan nah. Bohong-bohong juga ya. Ya udah, pokoknya begitu. Ya, maka malam hari ini saya atas nama pribadi Nahrawi mohon maaf, mohon izin. Mungkin dianggap nggak sopan, mungkin dianggap cuma ngajarin doang. Saya pun dalam prakteknya bu, kehidupan saya ya banyak godaan. Ya kadang-kadang nih yang WA mula-mulanya nanya, Ustadz mau nanya dong, sholat taubat gimana? Ini nanya ini. Kemudian ujung-ujungnya, Ustadz saya ngimpi katanya sama Ustadz. Terus bagaimana ini? Saya wajib mandi junub nggak? Pagi-pagi saya buka HP, bini saya monyong aja. Kata saya lah yang ngimpi dia. Nanya ke kita, blokir. Wah, udah blokir udah. Kata kita begitu tuh. Kadang-kadang itu kita kagak buka pintu, guru Bekuni. Lah iya apalagi kita buka pintu. Sekarang memang di kota Bekasi janda ada 3.000 ini. Ya hati-hati makanya bu, persaingan ketat. Makanya kita harus sadar. Ayo hati-hati. Ya ibu juga biar pada sehat, emaknya sehat, ya bapaknya sehat, anak sehat. Emaknya sakit, bapaknya sakit, anak ikut sakit. Ya bapaknya ngomel, emaknya ngomel, anak sama. Ya makanya Nabi bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Ayo bu, jadiin rumah kita surga. Anak kita betah, laki kita betah, kemudian keluarga kita di rumah kita berkah. Bukan berkah itu bukan bicara mewah, berkah itu bicara rasa. Ibu rasain kita enak aja di rumah dia, adem aja, betah. Ngapa? Ucapannya enak, pelayanannya enak, kita dihormatin enak. Itu rumah yang berkah, bukan yang bagus. Ya, maka sadar malam hari ini bahwa Nabi bilang, beliau bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Ayo kita jadiin rumah kita surga. Mudah-mudahan rumah kita semua Allah jadikan surga fid dunya wal akhirah. Sayulillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf para guru, para tokoh, para RT, Pak RW, Bang Rahmat, Ustadz Hakim, Guru Baikuni, dan tokoh-tokoh yang lain, Ustadz Yamin. Saya Nahrawi atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.